Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akhirnya masuk dalam suasana yang ceria karena kita boleh menghayati kemenangan yang Yesus alami setelah Ia menghadapi derita atau siksaan. Ia lewati dengan penuh kesabaran dan Ia yakin bahwa Allah Bapa tidak tinggal diam. Tapi pada akhirnya Yesus lepas dari segala penderitaan itu. Puji Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita harus bertahan, kita harus bersabar dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah.
Allah Bapa di dalam sorga yang kami puji dalam Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh masuk di dalam ibadah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Walaupun tidak diakui oleh banyak kepercayaan, namun kami sebagai umat Tuhan di dalam Yesus Kristus, kami menerima. Karena itu salah satu pengajaran bahwa Yesus pernah datang ke dalam dunia menjadi manusia, berkiprah, sengsara, menderita, sampai mati di kayu salib. Tapi pada hari ketiga, ia bangkit dari kematian. Apabila Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah iman percaya dari nenek moyang kami atau para pendahulu. Namun kami bersyukur bahwa Engkau bangkit dari kematian. Maka iman percaya almarhum almarhumah tidak sia-sia. Karena mereka siap boleh masuk di rumah Bapa yang Tuhan sediakan. Demikian juga bagi kami yang masih berkiprah dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan yang memberikan ketetapan dalam hati kami, kesabaran dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang terjadi. Karena kuasa kemenangan sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Umat percaya dari segala abad, segala zaman. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua katakan amin. Sidang jemaat, firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi, Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, menyimpan dalam hati, melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita memiliki 2 hari raya besar. Hari raya Kristen yang mana nih? Yaitu hari raya Natal. Walaupun terus terang Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Tetapi yang jelas Yesus pernah datang ke dalam dunia, dikandung oleh seorang perawan dan dilahirkan. Dan Yesus satu hari ia harus mati. Kenapa orang Kristen begitu kasar? Kematian tuannya dikatakan mati, bukan wafat atau meninggal dunia. Karena kematian Yesus itu bagaikan domba yang dipersembahkan di mezbah Golgota atau Kalvari. Menebus dosa umat manusia generasi ke generasi. Oleh karena itu puji Tuhan, kita mempunyai hari Natal dan Paskah yang tidak bisa dilepaskan. Apa artinya Natal kalau tidak ada Paskah? Apa artinya Paskah kalau tidak ada Natal? Jadi ini berhubungan erat satu kepada yang lain. Nah saudara, kita juga mengenal ada hari raya Kristen yang lain, yaitu adanya hari kenaikan, adanya hari Pentakosta, juga di Eropa itu ada hari Epifania. Artinya hari di mana orang Majus turut bintangnya. Dan ada hari reformasi lagi yang biasanya diperingati tanggal 31 Oktober. Itu oleh gereja-gereja established. Nah, tapi bagi kita gereja Injili, kita mengenal hanya 2 macam ini. Khususnya yaitu Natal dan Paskah. Paskah backgroundnya itu, latar belakang sejarahnya adalah kelepasan umat Allah yang ada di Mesir, tanah perbudakan, menuju tempat yang Allah janjikan. Jadi kelepasan orang Mesir dari Mesir itu disebut Paskah. Dan sebelumnya malam terakhir itu, umat Allah harus mengambil seekor anak domba yang tak bercacat celak, disembelih. Kalau keluarga yang memampukan itu untuk satu keluarga. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang kurang mampu, itu bisa bergabung untuk sembelih istilahnya domba Paskah. Baru setelah itu mereka bersiap-siap menuju Eksodus, keluar dari tanah Mesir menuju tempat yang dijanjikan. Nah saudara, poin yang pertama, kalau Yesus katakan akulah kebangkitan dan hidup, inilah berita. Poin yang pertama yaitu tentang berita, informasi. Di dalam setiap Injil kurang lebih 3-4 kali Yesus
memberitakan tentang realita yang harus dia alami, yaitu kematian. Bagaimana sikap para murid? Apakah mereka tidak mengerti? Menurut saya mereka belum mengerti karena memang Roh Kudus belum dicurahkan. Atau ada para murid menganggap biasa karena mungkin ada orang yang suka menerawang, suka berimajinasi. Tetapi ada para murid yang bersikap prihatin, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, pasrah. Saudara-saudara, perlu dan penting waktu Yesus katakan dalam bahasa Inggris, verily, verily. Artinya, sesungguhnya aku memberitakan supaya mereka tahu, maklum, jika tiba saatnya tidak kaget, tidak panik. Karena Yesus sebelumnya sudah mengingatkan kepada para murid. Saudara ingat pada waktu 1 Januari saya menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat yang hadir pada waktu itu. Request, doa kita kepada Tuhan, minta supaya kalau mungkin tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita ini. Tapi biarlah segala sesuatu berjalan dengan mulus dalam pekerjaan, dalam usaha dagang, rumah tangga, dalam pergaulan dengan warga masyarakat. Tetapi ternyata terjadi situasi, bukan saja dalam skop lokal, regional, tetapi secara nasional. Bahkan akhirnya ke seluruh dunia, mencekam, mereka takut, mereka khawatir. Tapi Yesus sudah katakan bahwa ada tanda-tanda di dunia untuk kedatangannya yang kedua kali. Kemudian Yesus menceritakan tentang sengsara, penderitaan akan dialami. Kemudian Injil Matius katakan itu just beginning. Itu baru permulaan. Belum masuk kepada penderitaan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, dalam suasana inilah kita diingatkan tentang berita Yesus. Bahwa ia sudah mengingatkan kepada saudara dan saya. Tetapi juga dia mengingatkan bahwa Yesus menyertai hidup saudara, hidup saya sebagai orang percaya segala abad sampai pada akhir zaman. Puji Tuhan. Iman kita ini tidak mengandalkan kepada peraturan-peraturan yang ada. Melainkan iman percaya kita ini tertuju kepada satu pribadi. Pribadi siapa ini? Pribadi yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Bahwa akan datang satu orang yang dijanjikan. Saudara-saudara yang berikut, pribadi Yesus ini dilahirkan oleh Maria. Matius 1 ayat 18 katakan bahwa hubungan Yusuf dengan Maria ini baru tunangan. Belum boleh tidur bersama karena belum menikah. Tapi Allah meminjam rahim Maria untuk melahirkan Yesus yang adalah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Saudara, saya mengucap syukur bahwa ini tidak saja dicatat dalam kitab suci, tetapi juga saya dapat dengar bahwa itu juga ada di dalam Al-Quran. Kitab sucinya umat Islam. Puji Tuhan. Oleh karena itu, Yesus pribadi, Tuhan Yesus secara pribadi, datang ke dalam dunia ini, meminjam rahim Maria. Waktu kemudian Allah mengutus Gabriel datang ke dalam rumah di mana Maria tinggal. Maria tadinya menolak. Tapi kemudian mendapatkan penjelasan dari malaikat. Akhirnya biarlah itu jadi sesuai dengan kehendak Allah. Luar biasa sikap Maria ini. Saudara, pribadi Yesus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita ini adalah Yesus Allah sejati. Kalau dia Allah sejati, tidak mungkin dia mati. Tapi di sisi yang lain dia manusia. Manusia sejati. Makanya bisa mati dia. Tetapi Yesus janjikan pada hari ketiga, ia bangkit dari kematian. Dan itu digenapinya. Puji Tuhan. Allah yang berjanji, Allah yang menggenapi. Berbagailah Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya kepada pribadi Yesus dan diberikan banyak janji. Yesus tidak akan ingkar janji. Yesus pegang janjinya. Kalau saudara katakan siapa yang percaya kepada Yesus, yang akan masuk ke rumah Bapa. Di sana kita boleh bertemu dengan kekasih-kekasih jiwa kita. Puji Tuhan. Kalau tiba saatnya, tiba waktunya.
Tapi selama Tuhan memberikan waktu kesempatan, saudara berkiprah dalam dunia ini, mari kita belajar tetap setia, sabar di dalam penderitaan apapun. Yang berikut, kebangkitan Yesus merupakan dasar kepercayaan saudara dan saya. Kisah kelahiran, sengsara, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan yang kedua kali. Ini menjadi dasar pengajaran iman Kristiani. Allah orang Kristen adalah Allah Tritunggal. Sebaliknya, bukan Allah Tritunggal, bukan Allahnya orang Kristen. Dan di sini dalam Jumat Agung saya sampaikan firman Tuhan bahwa waktu di kayu salib, Yesus teriak, Eli, Eli lama sabatane. Itu tandanya perpisahan terjadi di Allah Tritunggal. Yesus teriak dalam kemanusiaannya, tapi sekarang dia sudah kembali kepada keilahiannya. Waktu di dunia dia tidak tahu akan datang kembali, tapi setelah dia kembali kepada keilahiannya, dia tahu kapan dia akan kembali menjemput orang percaya segala abad, segala zaman. Saudara, tetap teguh, tetap percaya, tetap pegang teguh ajas pengajaran iman Kristen kita ini. Nah, Yesus bangkit dari kematian sampai dia katakan, akulah kebangkitan. Siapa percaya kepada dia walaupun sudah mati, ia akan diberikan kebangkitan pada satu hari kelak. Tidak mudah-mudahan, melainkan pasti. Maka ada implikasi kebangkitan dari Tuhan Yesus. Implikasi kebangkitannya adalah Yesus sudah bangkit. Mari kita katakan dalam keluarga kita ini, suami kepada istri, istri kepada suami, Yesus sudah bangkit. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, Yesus sudah bangkit. Gembala kepada para majelis, Yesus sudah bangkit. Para majelis di antara para anggota majelis, Yesus sudah bangkit. Di antara para pelayan yang kurang lebih ada 150 pelayan. Mari kita serukan, Yesus sudah bangkit. Mari kepada anggota jemaat satu kepada yang lain, Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sampailah kita kepada kesimpulan dari firman Tuhan, yaitu kita orang-orang percaya segala abad di dalam Yesus Kristus bersyukur bahwa Yesus pernah mati, tapi kembali ia bangkit pada hari ketiga sesuai dengan janjinya kepada para murid, juga kepada gereja seluruh muka bumi dari abad ke abad sampai kepada kita saat ini yang masih dalam suasana yang tidak mudah ini. Tapi hidup percaya kepada kebangkitan Yesus memberikan satu dinamika, memberikan satu semangat bahwa kita beriman bukan kepada Allah yang mati, Allah yang tidak mau tahu dengan hidup kita, melainkan Allah yang hidup, Allah yang ikut campur tangan dalam segala perkara. Saudara, Yesus mati karena dia manusia, Yesus bangkit karena dia Allah sejati. Puji Tuhan. Selamat hari Paskah, selamat merayakan kebangkitannya. Maju terus di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk suasana Paskah, penghayatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bahwa kuasa kebangkitan mendorong iman percaya lebih daripada hari-hari yang sudah kami lalui. Kami mengucap syukur untuk berita yang boleh menambah wawasan iman kepada kami dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mudah. Firman Allah yang menjadikan penghiburan kepada kami sekalian. Biarlah kami akan aplikasikan dalam hidup kami untuk kami saling memperhatikan, saling menghibur, saling menguatkan, saling menolong, saling berkomunikasi satu kepada yang lain. Karena kami percaya kami tidak akan terus-menerus mengalami situasi yang tidak mudah ini. Dan kami percaya kami akan dilepaskan, kami akan diberikan kemenangan pada akhirnya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Berkati untuk segenap anggota jemaat-Mu, para majelis, para pelayan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang hadir dalam tiap rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memulihkan pekerjaan, memulihkan perusahaan-perusahaan, memulihkan usaha dagang, bisnis yang dikelola. Anak-anak kami akan kembali ke sekolah. Demikian juga yang kembali ke perkuliahan di perguruan tinggi. Tuhan juga yang memberikan hikmat akal budi kepada para pemimpin gereja. Kami menyerahkan
bangsa dan negara kami Republik Indonesia ke dalam tangan pimpinanmu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus senantiasa menaungi, memberkati saudara-saudara. Maju terus dalam iman kepada Tuhan sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua katakan amin.